Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antara, hari ini kita kembali lagi di podcast Antara. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Reza. Ya, mungkin sahabat Antara sudah familiar belum nih dengan wajahnya, karena beberapa waktu ini ya, jadi berita tentang Reza ini sempat lumayan rame ya, Reza ya. Jadi tentang lowongan kerja, tapi ya lowongan kerja bodong, human trafficking dan sejenisnya ya. Jadi berita-berita yang tersebar selama ini. Dan jadi kita sapa dulu nih Reza di pagi hari ini. Assalamualaikum Reza, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan ngobrol langsung ya, ngobrol lebih jauh, lebih detail sama Reza. Jadi mungkin untuk sahabat Antara yang belum baca beritanya atau belum tahu informasinya ya, kita kasih tahu sedikit nih. Jadi Reza ini beberapa waktu lalu, tepatnya di 2022 ya, bulan November, Reza itu mendapat tawaran pekerjaan secara online ya, dapat tawaran di salah satu media sosial. Kemudian tawaran pekerjaan tersebut ternyata ke Kamboja dengan dijanjikan beberapa hal. Kemudian Reza berangkat ke sana dengan beberapa rekannya yang lain ya. Nah, ternyata pekerjaan yang ditawarkan itu berbeda, alias itu bodong sebenarnya atau penipuan gitu ya. Tapi akhirnya dengan segala cara Reza itu berhasil diselamatkan oleh pihak KBRI, Kepolisian Kamboja, dan alhamdulillah sekarang sudah di Aceh Reza ya. Nah, jadi itu sedikit tapi lebih jauh ya, sahabat Antara, kita akan ngobrol bersama Reza. Oke, jadi kan itu kejadiannya bulan November ya? Iya. November 2022 kemarin. Dan sekarang sudah berapa lama nih Reza di Aceh lagi setelah dari Kamboja itu? Untuk sekarang saya udah 2 minggu lebih di kota Banda Aceh. Oke, udah 2 minggu lebih. Nah, jadi kan kita mulai dari awal. Dari mana Reza dapat lowongan kerja itu? Seperti yang udah tersebar di informasi online, itu awalnya itu dari sebuah informasi di media sosial, yang mana itu di Facebook, di akun Facebook dan di sebuah grup loker Kamboja. Di situ lah awal saya mendapatkan dan melihat tawaran pekerjaan ke Kamboja sebagai customer service dan juga digital marketing di daerah Kamboja, yang mana di situ juga udah ditulis mengenai gaji yang cukup tinggi, terus akomodasi juga mereka tanggung semua, terus kita juga mendapatkan tempat tinggal dan diberikan makan selama kita bekerja di sana, dan juga di situ tertera adanya visa pekerja luar negeri. Nah, itulah yang membuat saya semakin tertarik untuk bekerja di luar negeri itu sendiri. Dan di informasi itu juga sudah ada nomor agensi yang bisa saya hubungi terkait informasi lokal tersebut. Nah, dari situlah awal saya mulai berkomunikasi dengan si agensi itu, sampai akhirnya saya berangkat ke Kamboja. Oke, berarti di Facebook, di laman Facebook itu waktu Reza dapat nih informasi lowongan kerja tuh, sempat ngecek dulu akunnya atau gimana nggak? Ya, benar. Sebelumnya itu saya sendiri juga udah melihat akunnya itu sendiri, dan juga udah kita lihat bahwasannya akunnya itu memang sudah cukup lama di halaman Facebook, dan juga dan saya pun langsung menghubungi nomor yang tertera di situ, yang mana dari sanalah saya langsung menanyakan terkait pekerjaan yang sedang mereka tawarkan. Oke. Jadi nggak ada kecurigaan tertentu ya dari akun Facebook itu ya? Kalau di awal kemarin belum curiga. Belum ada. Belum. Nah, kan diminta syarat-syarat nggak sih untuk daftar kerjanya itu? Ya, ada syarat-syarat tertentu? Untuk syarat pekerjaan di sana itu memang ada,
Yang pertama itu untuk ke luar negeri pastinya kita harus ada paspor. Kedua, vaksin juga sudah harus vaksin booster, vaksin ketiga. Terus yang selanjutnya itu KTP kita juga kita diminta sama mereka. Terus sama kemampuan komputer seperti itu. Jadi Itulah syarat-syarat yang harus kita lengkapi ketika waktu itu saya mencoba melamar, gitu ya. mendaftar. Jadi itu langsung Reza daftar atau ada double check dulu nih infonya? Pada waktu itu saya langsung komunikasi dengan nomor agensi tersebut, yang mana saya tanyakan ulang apakah benar ini pekerjaannya di sebuah perusahaan game di Kamboja yang mana sedang dicari sebagai customer service dan juga bagian digital marketing, apakah benar? Ya, mereka mengatakan ya benar. Terus saya tanyakan lagi apakah kami bekerja secara resmi di sana? Ya, kita bekerja secara resmi karena akan dibuatkan visa pekerja ataupun permit selama di Kamboja. Dan salah satu yang menjadi pemicu saya percaya dengan loker tersebut adalah saya sempat melakukan video call kepada si agensi tersebut, yang mana dia mau melakukan video call langsung ketika saya bertanya mengenai pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang membuat saya semakin percaya bahwa itu memang gitu bahwa ya? itu benar, dan saya juga bisa melihat langsung wajah si agensi itu sendiri seperti itu, dan itulah yang membuat saya tuh oh ya ini berarti memang betul pekerjaan ini saya. Oke, jadi kemudian Reza daftar, diwawancarai, dinyatakan lulus langsung. Yes. Nah, langsung diberangkatkan atau gimana tuh? Iya, untuk awalnya itu kita kirim data dulu yang saya bilang tadi, KTP segala macam. Terus proses selanjutnya itu ada wawancara sama si HRD-nya itu tadi. Nah, pas kita wawancara itu ditanya lagi kembali apakah kamu berminat bekerja di sini dan dengan gaji sekian, dengan gaji yang cukup lumayan sampai 8 juta per bulan, terus ditanggung semua ongkos keberangkatan kita juga ditanggung, dan juga ada visa kerja. Terus kita juga diberikan akomodasi dana untuk keperluan tinggal seperti itu, dan itulah yang membuat saya tuh semakin yakin dan semakin berminat, tapi ujung-ujungnya ya ternyata tidak sesuai. Gitu. Jadi kemarin itu saat mendaftar itu Reza sendiri atau ada kawan yang juga ikut daftar? Iya, kebetulan kemarin itu ada teman juga yang ikut sama saya, satu Berarti orang, berdua kami. Ya, sebelum berangkat itu kami dikumpulkan dulu di Medan. Oke, dan itu biaya keberangkatan semua ditanggung? Iya, semua mereka tanggung, kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun, kita nggak ngeluarin uang. Mereka yang nanggung semua, tiket, penjemputan di bandara, hotel, mereka yang menyediakan semua. Oke, jadi begitu sampai di Kamboja, apa yang dilihat pertama kali? Ya, pas sampai di Kamboja, rupanya pas sampai di bandara itu memang sudah ada orang yang menjemput kami. Taksinya sudah ada. Taksi itu dari perusahaan itu yang sudah stay udah berapa jam di sana untuk menjemput kami, untuk dibawa kami ke perusahaan itu. Dan jarak antara bandara itu kan di Phnom Penh, sedangkan perusahaan itu kan di provinsi lain di Samprong ya. Itu sekitar 8 jam perjalanan naik taksi. Di sana ya. Dijemput, dibawa ke tempat itu. Di Samprong, di provinsi Samprong itu. Oke, jadi sampai di sana gimana tuh Reza sama kawannya? Ya, pas sampai di sana itu kami istirahat lah sebelum bekerja. Ada udah mulai mencurigakan nggak sih tempatnya atau gimana? Udah mulai, cuman masih kayak percaya aja kemarin itu kan. Terus pas besoknya udah mulai masuk kerja, pas hari pertama masuk kerja, disitulah mereka langsung mengatakan kepada kami, kalau kalian sudah sampai di sini, maka kerjakanlah apa yang kami perintahkan. Seperti itu. Lalu saya terkejut, loh, kan yang ditawarkan kita sini sebagai customer service di perusahaan gaming, tapi kenapa kok pekerjaannya ini kok tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dari awal, seperti itu. Dan mereka mengatakan seperti ini, kalian semua itu sama,
kita semua di sini terjebak. Jadi apapun yang perusahaan ini inginkan harus kalian lakukan seperti itu. Dan di situ saya sangat terkejut sekali, dan mereka mengatakan bahwasanya kita di sini bekerja sebagai scam, orang yang menipu untuk melakukan untuk mencari korban untuk berinvestasi di investasi bodong seperti itu. Itulah saya mulai nggak enak hati dan mulai cemas juga. Oh, ini udah nggak betul ini, dari awalnya mereka udah bohong, bagaimana ke depannya seperti itu kan. Nah, dari sanalah saya mulai menyusun rencana bagaimana saya bisa keluar dari perusahaan itu. Dan juga di sana juga memang kita sangat tertekan. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan yang memberatkan kita di sana, seperti adanya denda. Terus kita juga tidak boleh keluar dari kawasan tersebut. Terus kita juga diancam dalam artian ketika kita tidak memenuhi syarat perusahaan tersebut maka kita akan dijual. Nah, ada ancaman bahwa akan dijual gitu. Iya. Nah, jadi ada target-target yang harus dipenuhi ya gitu ya. Iya, ada target-target yang harus kita penuhi seperti itu. Dan yang paling ditakutkan itu adalah ketika kita dijual. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada kita. Yang pertama itu kita akan dijual ke perusahaan yang perusahaan itu akan melakukan tindakan kekerasan. Itu pasti sudah sering terjadi, dan pasti itu sudah di sana juga udah memang menjadi suatu hal yang biasa. Ketika dijual pasti kita sudah tidak ada nyawa lagi. Yang kedua itu lebih parah lagi, yaitu kita akan dijual, kita akan organ kita ini akan penjualan organ, dan kita akan istilahnya itu akan dimutilasi oleh si penjualan ini, dan kita akan kehilangan nyawa. Berarti sempat mendapat ancaman-ancaman seperti itu. Nah, jadi hari pertama Reza bekerja di situ, kemudian langsung mendengar ancaman-ancaman itu, apa yang Reza lakukan di hari itu? Tetap ini ada sempat membantah atau apa gitu? Untuk pada peristiwa tersebut saya juga sempat bertanya kepada si bos ini, bagaimana cara kami bisa keluar dari perusahaan ini. Terus bos itu mengatakan, kalian bisa keluar dari perusahaan ini, cuma kalian harus bayar denda. Satu orang itu 35 juta. Nah, itu sangat memberatkan saya, apalagi kita belum sampai sebulan kerja juga baru kerja di situ, dan juga perusahaan ini juga udah menipu kami. Maka mau tidak mau saya juga harus mengikuti instruksi dari bos itu sendiri. Tapi saya sempat lapor ke keluarga untuk meminta tebusan. Tapi jadi langsung lapor ke keluarga setelah tahu kondisinya? Ya, langsung ke keluarga. Saya minta bantuan untuk dikirimkan tebusan supaya saya bisa keluar dari perusahaan itu. Cuman sayangnya keluarga tidak ada dana untuk memberikan ke saya. Jadi keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke Badan Perlindungan Migran Indonesia, atau lebih disingkatnya dengan BP2MI Aceh. Langsung melapor ke situ. Karena kemarin itu saya udah disorot sama mereka, karena saya memang ingin mau pulang kemarin itu. Mereka udah tahu juga, jadi saya sering mendapatkan hukuman lah di sana. Hukuman dari mereka, misalkan saya ketika sampai pada hari H penjemputan, dan saya sempat gemetaran, sempat nangis juga, karena ada teman-teman juga yang pengen ikut, cuman mereka tidak bisa ikut. Karena di ruangan itu kami juga diperiksa, HP kami disita, HP kami diambil.